Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Iskandar dari program studi D3 Kebidanan, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah. Baiklah Kak, di sini saya izin meminta waktunya untuk mewawancarai Kakak tentang bagaimana pandangan Kakak tentang peranan bahasa Indonesia. Apakah Kakak bersedia? Bersedia? Baiklah, dengan Kakak siapa Kak namanya? Nama saya Siska Afriati. Kakak ini mahasiswi atau bekerja? Sudah bekerja? Ya, saya mahasiswi di Salah satu universitas di Palembang ya Kak? Iya. Baiklah. Jadi gimana Kak peranan Kakak tentang pandangan Kakak tentang peranan bahasa Indonesia? Iya, baik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari gimana Kak? Ya, baik. Menurut saya mengenai hal ini, yaitu bahasa Indonesia itu kan merupakan bahasa kesatuan di Republik Indonesia ini. Di Indonesia ini kan begitu banyak ragam bahasa yang berbeda, seperti halnya bahasa Jawa yang berbeda dengan bahasa pada daerah Sumatera, begitu pula bahasa Papua yang berbeda dengan bahasa pada daerah Bali. Karena hal ini, kita membutuhkan satu bahasa yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan sesama orang di Indonesia yang berbeda bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang menjadi bahasa kesatuan kita. Bahasa Indonesia sangat kita perlukan untuk menjalin kerjasama antar sesama rakyat Indonesia. Kerjasama itu dapat berupa hubungan kerjasama untuk membangun bangsa Indonesia yang baik. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Indonesia di pendidikan sekolah itu penting, mulai dari sekolah dasar, lalu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Begitu juga penting di perguruan tinggi untuk seperti untuk membuat laporan-laporan dan membuat skripsi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, salah satu hal yang menurut saya yang didapat dari belajar bahasa Indonesia itu bagaimana kita dapat menyampaikan atau mengungkapkan sesuatu yang dapat diterima dan tersampaikan baik kepada yang pendengar. Baik, jadi itu ya menurut Kakak? Iya, itu menurut saya. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Cukup sampai situ aja ya Kak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak, kan tadi kita bahas tentang mengenai peran bahasa Indonesia ya Kak. Sekarang saya tanya lagi nih, apa sih fungsi bahasa Indonesia menurut Kakak? Iya, saya bisa jelaskan dua fungsi dari bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu lambang kebanggaan kebangsaan, di mana fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan ini yaitu bahasa Indonesia itu mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa
kebangsaan. Iya, Kak. Atas dasar kebanggaan inilah bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan, serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa akan terus dibina. Nah, yang kedua menurut saya sebagai alat perhubungan antar warga, antar budaya, antar daerah. Contohnya, Kak? Nah, iya, seperti misalnya saat kita sedang bepergian ke luar daerah ya, yang berbeda dengan bahasa daerah kita sendiri, lalu kita ingin bertanya dan otomatis kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena kan jika kita menggunakan bahasa daerah kita sendiri, maka lawan bicara kita itu tidak akan mengerti dengan apa yang kita maksud. Seperti itu menurut saya. Oh, begitu ya, Kak? Iya. Baiklah, Kak, terima kasih ya atas pendapatnya, terima kasih Ya. atas waktunya. Sama-sama. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Mutia Iskandar dari program studi D3 Kebidanan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang. Baiklah, di sini saya meminta waktunya Ibu sebentar untuk mewawancarai. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, dengan Ibu namanya siapa Bu? Mohon maaf. Namanya Anissa. Oh iya. Pekerjaan Ibu ini sebagai Ibu rumah tangga ya Bu? Iya. Jadi Ibu ini dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Bahasa daerah, bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Menurut Ibu, penting nggak sih kita ini menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya penting banget ya Mbak, karena kan di Indonesia ini terdiri banyak suku bahasa. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke daerah lain, belum tentu kita tahu bahasa mereka kan, jadi harus menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi biar paham. Iya. Gitu Mbak. Terima kasih Ya, waktunya. sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Iskandar dari program studi D3 Kebidanan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang. Di sini saya meminta waktunya Kak untuk diwawancarai. Apakah bersedia? Iya, bersedia. Baiklah, sebelumnya nama kakak siapa? Mohon maaf. Nama saya Rida Yolanda. Baik, Kak Rida. Kak Rida ini merupakan salah satu masyarakat yang ada di daerah saya. Kakak ini dalam sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, Kak? Kalau saya sendiri menggunakan bahasa daerah. Bahasa apa itu, Kak? Bahasa Palembang. Oh, bahasa Palembang. Nah, saya mau nanya nih Kak, menurut Kakak penting nggak sih gimana pandangan Kakak terhadap bahasa Indonesia itu, penting atau tidak? Apalagi kita sebagai generasi muda. Menurut pendapat saya sangat penting karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi. Gimana sih pandangan Kakak terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai generasi milenial? Menurut pandangan saya pribadi, bahasa Indonesia itu sangatlah penting karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi atau bahasa nasional yang digunakan masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi setiap hari.
Terlebih di Indonesia banyak sekali adat dan budaya yang menimbulkan bahasa daerah yang berbeda-beda. Tetapi kita sebagai warga Indonesia menyatukannya dengan berbahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Sedari kecil juga kita diajarkan untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, kalau fungsinya tuh apa sih Kak menurut Kakak? Kalau menurut saya fungsinya salah satunya yaitu untuk menghubungkan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke agar masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan mudah. Dan juga fungsi bahasa Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia tersendiri. Oh, jadi misalnya kayak kita berlibur ke suatu daerah lain gitu, kayak kita harus menggunakan bahasa Indonesia ya Kak, biar dapat berkomunikasi. Iya benar, karena kalau misal kita memakai bahasa daerah kita sendiri, belum tentu orang lain Mengerti mengerti bahasa kita ya Kak. Oke, baik Kak, terima kasih atas waktunya. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mutia Iskandar dari program studi D3 Kebidanan, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah. Di sini saya meminta waktunya Kak untuk diwawancarai. Apakah Kakak bersedia? Iya, saya bersedia. Baiklah, dengan siapa Kak namanya? Mohon maaf. Nama saya Azizah. Baiklah Kak Azizah. Kak Azizah ini dalam sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah ya Kak? Bahasa daerah. Bahasa daerahnya apa itu Kak? Bahasa Jawa, kadang juga Palembang. Oh, bahasa Jawa dan bahasa Palembang, campuran berarti ya Iya. Kak. Jadi saya mau nanya nih Kak, menurut Kakak gimana sih pandangan Kakak terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Penting atau tidak sih Kak? Menurut saya itu penting, tapi kan karena kita awamnya menggunakan bahasa daerah, jadi pasti Iya. di sini untuk Mengikuti pemakaian bahasa ada. Indonesia itu kurang. Jadi, tapi kalau untuk di luar mungkin kebanyakan bahasa Indonesia. Oh, iya. Terus apa sih Kak fungsi bahasa Indonesia menurut Kakak? Fungsi bahasa Indonesia itu Sekarang saya mau nanya lagi nih, apa fungsi bahasa Indonesia menurut Kakak? fungsi bahasa Indonesia itu kalau menurut saya sebagai alat komunikasi antar warga negara Indonesia dari berbagai daerah. Misalnya kan kalau misalnya kita keluar kota gitu kan, Iya Kak. kita nggak mungkin menggunakan bahasa daerah kita, pasti mereka tidak paham. Kita menggunakan bahasa Indonesia ya Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Iskandar dari program D3 Kebidanan, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang. Di sini saya meminta waktunya Bu sebentar untuk diwawancarai. Apakah ini bersedia? Iya, saya bersedia. Baiklah Bu, dengan namanya siapa? Mohon maaf. Saya Rina Windari. Ibu ini ibu dari anak satu ya Bu? Iya, anak saya baru satu. Umurnya berapa tahun? Adik Adik ya, anaknya umurnya 3,5 tahun. Baiklah Bu, di sini saya mau nanya, ibu ini dalam sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Bahasa Indonesia itu saya pakai khusus untuk anak saya, karena anak saya ajarkan bahasa Indonesia karena di sekolah kan otomatis yang Yang dipakai bahasa menggunakan daerah. bahasa-
otomatis dia belum mengenal secara bahasa Indonesianya, belum terlalu luas. Jadi saya gunakan bahasa Indonesia untuk anak saya. Jadi saya mau nanya nih Bu, menurut Ibu apa sih pandangan Ibu tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Oh, bahasa Indonesia itu menurut saya sendiri sangat penting karena bahasa Indonesia alat komunikasi kita, karena sehari-hari kita kan beda suku kan, terkadang kita belum tentu tahu dengan bahasa suku tersebut, makanya kita pakai bahasa Indonesia begitu. Baiklah Ibu, di sini saya mau nanya nih, bagaimana sih pandangan Ibu tentang bahasa Indonesia dalam pergaulan remaja, apalagi kan sekarang dalam pergaulan remaja itu sudah menggunakan bahasa gaul, yaitu misalnya lo gue. Gimana sih pandangan Ibu? Kalau menurut pandangan saya, sebaiknya anak muda zaman sekarang tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena itu untuk menjalin persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi harus tetap selalu menggunakan bahasa Indonesia ya Bu? Iya, harus tetap, biar selalu berkembang gitu ya Bu ya. Baiklah Ibu, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mutia Iskandar dari program D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia tentang bagaimana pentingnya peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya bersama salah satu masyarakat yang ada di daerah saya dengan Kak Caca. Saya izin meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai tentang bagaimana pentingnya peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Baik Kak, dipersilakan. Tentang peranan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari ya. Menurut saya, peranan bahasa Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari memiliki peranan yang begitu kompleks. Dari banyaknya bahasa daerah yang dimiliki Indonesia, dengan adanya bahasa Indonesia menjadikan faktor penghubung alat komunikasi antara keluarga, daerah, masyarakat, serta keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, peran bahasa Indonesia itu sendiri sebagai salah satunya pertama yaitu tentunya identitas negara dan sebagai kebanggaan Indonesia itu sendiri. Nah, tadi kan kita bahas mengenai perannya ya. Sekarang saya mau tanya, gimana sih menurut kakak fungsi dari menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Kalau fungsi bahasa Indonesia sih menurut saya masih ada berkesinambungan dengan peranannya ya. Karena juga sebagai penghubung ketika para keluarga kan dari berbagai daerah ingin berkomunikasi. Jadi dengan adanya bahasa Indonesia itu kita bisa berkomunikasi. Dengan adanya keberagaman bahasa daerah tadi,
misalnya dari daerah Jawa atau Kalimantan ya, menggunakan bahasa Indonesia ya saat berkomunikasi, karena kita tuh tidak mungkin menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Itu sangat sulit dimengertikan biasanya. Makanya dengan adanya bahasa Indonesia ini, peranannya memang mempunyai fungsi yang sangat penting. Kalau untuk saya sendiri sebagai warga ya, mungkin kalau di negara asing ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi mereka, karena dilihat juga dari potensi yang ada di Indonesia. Makanya banyak warga-warga asing yang mulai mempelajari bahasa Indonesia ini untuk berwisata ke Indonesia. Jadi mereka harus mempelajari setidaknya kosakata bahasa Indonesia. Dan kita juga sebagai pribumi bisa menjadi media lah untuk berkomunikasi antar daerah itu sendiri. Baiklah Kak, kalau menurut Kakak nih, misalnya ada warga asing yang masuk ke daerah Kakak, namun dia tidak menggunakan bahasa Indonesia, gimana sih pendapat Kakak? Kalau seperti itu bingung juga ya, karena kan kebanyakan mayoritas masyarakat di sini tidak semuanya itu tuh mengetahui bahasa asing, terutama kebanyakan mungkin bahasa Inggris kan. Nah, jadi saran saya bagi warga-warga asing yang ingin datang ke Indonesia itu, seharusnya mereka itu sudah sedikit mengetahui tentang kosakata bahasa Indonesia, sehingga mereka itu berkomunikasi dengan warga Indonesia itu ya dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang pastinya memudahkan mereka untuk berkomunikasi atau menanyakan sesuatu yang mereka tidak mengerti di daerah ini. Nah, bagi saya juga tidak mungkin kalau misalnya warga di sini yang harus mempelajari bahasa mereka, sedangkan yang seperti kita tahu, jika suatu orang atau misalnya warga asing ingin datang ke suatu daerah atau suatu negara, tentunya mereka tuh sudah harus mempersiapkan yang salah satunya yaitu terutama bahasa mereka di tempat daerah tersebut, sehingga mereka itu bisa berkomunikasi dengan warga di sana. Contohnya saja, kita yang ingin ke suatu daerah yang ada di salah satu Indonesia, mungkin oke ya di Indonesia, walaupun misalnya kita dari di sini Sumatera ke Pulau Jawa, kita tidak bisa nih menggunakan bahasa Jawa, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, karena semua orang yang ada di Indonesia ini tentunya tahu dengan bahasa Indonesia, paham. Nah, tapi jika kita ingin ke suatu negara asing tentunya, kita juga sendiri harus mempersiapkan diri dengan bahasa yang digunakan di daerah atau di negara tersebut, menggunakan bahasa apa. Dominan kalau di luar negeri itu kan menggunakan bahasa Inggris. Tentunya kita sedikit tahu tentang bahasa Inggris itu, sehingga kita di sana tuh bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang yang ada di sana. Jadi itu sih menurut pendapat saya. Oke Kak, baiklah, terima kasih atas waktunya. Segitu saja Kak. Oke, itu.
Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.